Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman di channel saya Burhanmologi ya. Sekarang udah nama YouTube-nya udah ganti ya, bukan belajar bareng Burhan lagi, tapi udah jadi Burhanmologi. Nah, pada konten kali ini teman-teman ini mau jawab juga pertanyaan sambil dari Mas Arif. Ya, nggak tahu bacanya gimana itu. Maaf Mas, untuk biaya AMS kok nggak diinput ya? Nah, ini terkait dengan analisis rasio keuangan. Kenapa kok biaya AMS itu nggak diinput? Nah, ini sekalian juga menjawab kenapa kok biaya proses pesanan juga nanti nggak diupdate, nggak diinput secara manual gitu ya. Jawaban singkatnya mungkin saya akan tunjukkan supaya teman-teman juga lebih paham lagi tentang rasio keuangan. Karena ke depan teman-teman pegang omongan saya, rasio keuangan itu jadi salah satu bukan salah satu ya, itu kayak bahan utama pegangan jenengan nanti untuk berjualan di Shopee kalau mau selamat sampai tujuan gitu ya. Oke, nah ini teman-teman, seperti biasa ya, kita kan pada saat saya kalau menunjukkan itu kan sering banget yang saya gunakan itu kan bukan data di seller center, tapi data yang ada di sudah dilepas gitu ya, data yang sudah dilepas yang sudah di-download gitu kan ya, misalkan kita di-download di bulan Juni gitu kan, data di bulan Juni atau data di bulan Juli ya boleh lah ya. Nah ini kenapa kok ini kan bisa di-download teman-teman, di export nanti di sini muncul di sini ya. Kalau udah selesai tinggal di-download aja, nanti hasilnya kayak gini. Hasilnya kan kayak gini. Seperti yang biasa-biasa saya perlihatkan buat jenengan-jenengan gitu ya. Nah ini teman-teman yang menarik, itu di sini nih. Ya, kenapa kok biaya AMS itu tidak diinputkan? Nah, karena dia sudah input di sini. Dia sudah include di bagian biaya admin dan layanan, teman-teman. Ini kan ada biaya admin dan layanan di bagian sini. Di sini sudah ada tuh biaya komisi AMS. Totalnya ini mungkin saya formatnya ganti-gantikan uang dulu ya, biar dengan kelihatan. Nah, dia minus dikurangi sebesar 5,3 juta ya, 5,3 juta. Totalnya dari biaya AMS, kemudian biaya admin. Biaya admin ini berarti biaya per kategorinya, teman-teman. Biaya per kategorinya sudah termasuk PPN 11%. Kemudian biaya layanan, ya kan? Biaya layanan itu gratis ongkir ekstra dan promo ekstra. Dan di sini juga ada yang baru nih, biaya proses pesanan. Artinya apa? Kalau dia ada di sini ya. Ini masih nol ya, karena ini kan bulan Juni belum ada potongan. Ini berarti pemotongannya itu sudah dilakukan otomatis di bagian penghasilannya. Jadi dana yang sudah dilepas ke saldo jenengan setelah dia itu dipotong oleh biaya adminnya, dia juga sudah dipotong sama biaya AMS-nya dan juga biaya proses pesanannya. Oke, nah biasanya itu kan ada di sini di detail income-nya ini. Ini pasti di bagian sini ada yang namanya biaya proses pesanan. Coba saya cari sekarang. Biaya proses pesanan. Dulu nggak ada ya, sekarang ada. Nah, ini ada kan di kolom X nih. Ini adalah biaya proses pesanan, teman-teman. Tapi di sini masih kosong tentu ya, masih kosong totalnya. Kenapa? Karena kan ini bulan Juni belum ada pemotongan untuk biaya proses pesanannya. Sedangkan untuk biaya AMS-nya, ya, biaya AMS apa namanya? Biaya komisi AMS ya. Biaya ini di U nih. Nah, ini adalah biaya komisi AMS tuh, ada di sini. Tuh, sudah dikurangkan kan. Jadi di bagian rasio keuangan yang saya buat, kenapa kok biaya AMS atau biaya proses pesanan nanti tidak diincludekan? Ini kalau di total coba ya berapa? Harusnya sama nilai yang di sana. Nah, 53134147 53134147 sama kan? Nah, sama kan? Di sini sama. Kenapa kalau diinputkan? Karena total penghasilan itu sudah dikurangi dengan biaya AMS dan juga biaya layanan, biaya admin dan juga biaya proses pesanan. Berarti di bagian rasio keuangan, ya, di bagian rasio keuangan di sini kenapa kok nggak ada biaya AMS yang nggak diinputkan? Karena di sini di total penghasilan ini pendapatan setelah dipotong admin, AMS, nah ini saya tambahin lagi ya. Biaya layanan dan biaya proses pesanan. Sudah include di sini semua. Artinya yang di sini itu sudah bersih. Di total penghasilan. Kalau pendapatan ini masih kotor, dia baru dipotong sama voucher sama diskon. Tapi kalau yang total penghasilan ini sudah dipotong dengan admin, sudah dipotong dengan AMS, dipotong dengan biaya layanan dan juga dipotong dengan biaya proses pesanan nanti untuk bulan depan. Kalau jenengan mau generate lagi, harusnya di sini udah ada nilainya nanti ya.
Oke, jadi ini menjawab ya dari Om Rifner gitu ya, Rif NR ya. Ini kok nggak diinput biaya AMS-nya karena sudah terinclude ya, sudah terinclude di sini di pemotongan total biaya total penghasilannya di sini. Gitu ya, makanya dia tinggal dikurangi biaya operasional karena Shopee itu biaya operasional dari kita sendiri sama HPP-nya. HPP kan yang tahu kita, Shopee belum tahu HPP-nya juga sama biaya iklannya. Nah, biaya iklannya ini paling benar adalah kita melihatnya di bagian faktur. Di bagian faktur. Oke, gitu ya. Makanya di sini rasionya masih sehat semua. Berarti memang seperti yang kemarin udah diposting ya di video sebelumnya, memang nggak dilakukan apa-apa ini kondisi ya gini, sama kita memang mau mengurangi bagian pendapatannya supaya dia agak turun sebagai strategi kita mau ketemu dengan pajak ya, dengan pajak gitu ya. Oke, gitu ya. Semoga menjawab pertanyaannya dan juga jadi tambahan wawasan buat teman-teman semua. Kenapa kok biaya AMS itu tidak include ke dalam biaya yang diinputkan, dan juga nanti sekaligus di sini menerangkan di mana sih letak nanti biaya proses pesanan itu dipotongnya di sebelah mana. Dan itu juga menjawab pertanyaan teman-teman, apakah biaya proses pesanan itu dipotongnya sebelum admin atau sesudah admin. Berarti jawabannya dia dipotongnya itu harusnya sebelum admin ya, sebelum admin. Jadi adminnya nanti dipotong apa namanya, karena biaya proses pesanan 1.250, biaya admin itu dari total penghasilan ngitungnya selalu ya. Jadi kalau takarannya kayak gitu, apakah nanti biaya admin itu dia ngitungnya setelah dikurangi biaya proses pesanan? Tidak. Jadi biaya admin dihitungnya tetap dari sebentar saya tunjukkan ya. Gini, biaya admin ini tetap dihitungnya adalah dari total ini teman-teman, total penjualannya ya. Jadi di harga setelah dipotong diskon sebesar ini kan harga asli produk nih, ini harga asli produk. Aduh, nggak mau digeser. Ini harga asli produk, kemudian ini total diskonnya, kemudian ini diskon voucher ya kan, yang ada vouchernya gitu kan ya. Kemudian nanti ada total pendapatannya setelah dia dikurangi dengan biaya-biayanya itu. Nah, itu baru dipotong adminnya. Jadi sebelum dipotong dengan biaya proses pesanan. Jadi biaya admin lihatnya total dari hanya dipotong dengan voucher dan diskon aja. Tapi kalau biaya proses pesanan enggak. Jadi biaya proses pesanan itu flat teman-teman ya, flat. Dia flat ke langsung dari total pesanannya gitu ya. Berarti sebelum dipotong sama adminnya gitu ya. Jadi biaya admin itu emang dipotong duluan ya. Jadi makanya biaya potong adminnya lebih gede. Makanya juga ada yang nanya seperti itu kan soalnya ya. Nah, ini kalau teman-teman mau cek detailnya juga bisa sendiri ya. Mulai mandiri untuk ngecek rasio keuangan, nanti jenengan syukur-syukur mampu ya bisa untuk bikin laporan rasio keuangan sendiri ya. Kalau nggak bisa saya emang beli simpel aja. Tapi harapan saya jenengan bisa bikin ya. Harapan saya jenengan bisa bikin sendiri karena nanti jenengan jadi paham flow keuangannya itu gimana toh kayak gitu ya. Jadi letaknya di sana, yang penting sudah tahu. Oke, gitu dulu untuk video kali ini. Semoga sedikit menjadi tambahan wawasan buat teman-teman semuanya. Ya, seenggaknya nonton ini kita sedikit itu jadi ada gambaran gitu ya. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dan seperti biasa, pesan terakhir dari saya untuk menutup video ini, tidak ada kata terlambat untuk belajar. Sampai jumpa di video selanjutnya.